Oke teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini kita akan mereview mobil yang memang sangat jarang direview oleh teman-teman reviewer semuanya nih. Ini ada Daihatsu Luxio. Nah, untuk Luxio ini memang kembaran dari tetangganya atau kembaran dari adik dan kakaknya di Daihatsu Grand Max. Basisnya sama yang digunakan di Daihatsu Grand Max, hanya saja untuk Daihatsu Luxio ini punya fitur yang lebih komplit, punya penampilan yang kalau menurut saya lebih ganteng dibandingkan Grand Max sendiri. Nah, banyak yang orang bilang ini Luxio ini Alphard kaleng ya. Itu hanya candaan ya. Memang kapasitas penumpangnya tidak jauh berbeda dengan Alphard sendiri. Hanya saja ya teman-teman pastinya sudah tahu kemewahan, kenyamanan dan lain sebagainya pasti berbeda. Nah, kebetulan di Daihatsu Luxio ini ada dua tipe D, tipe paling bawah, dan tipe X di tipe varian atasnya. Sekarang di samping kita ini ada Daihatsu Luxio tipe X manual transmisi, karena memang tipe X inilah yang paling laku di pasaran. Ketika pertama kali dipasarkan di Indonesia, Daihatsu Luxio memiliki 3 pilihan varian, yaitu Luxio D, M, dan X. Hanya saja trim M tak lagi dipasarkan sejak edisi facelift Luxio. Hingga kini, Luxio hanya ditawarkan dalam 2 pilihan varian saja. Luxio D hanya punya transmisi manual, dan Luxio X memiliki transmisi manual dan matic sebagai varian tertingginya. Daihatsu Luxio terbaru merupakan bagian dari facelift generasi pertama yang diperkenalkan pada Februari 2014 silam. Desain baru yang ditampilkan merupakan karya asli dari desainer Indonesia Mark Wijaya. Daihatsu Luxio merupakan minivan yang menawarkan berbagai kenyamanan bagi penumpang, menjadikannya cocok sebagai mobil komersial yang bisa mengangkut hingga 8 penumpang di dalam kabin tanpa perlu berdesak-desakan. Mobil ini memiliki ground clearance 180 mm dengan dimensi panjang 4215 mm, lebar 1710 mm, dan tinggi 1915 mm. Nah, untuk kuncinya sendiri, Daihatsu Luxio ini masih seperti ini ya, antara mata kunci dan bukaan kunci remote-nya terpisah. Memang benar-benar mobil ini masih sangat sederhana, masih manual, dan ini termasuk mobil komersil. Jadi kenapa di video sebelumnya kita sebut Daihatsu Terios itu merupakan satu-satunya mobil passenger yang menggunakan roda belakang, karena di Daihatsu Luxio sendiri ini adalah mobil komersil yang memang menggunakan penggerak roda belakang. Dan walaupun dia termasuk dari mobil komersil, tapi ketika teman-teman pengen beli atau pengen memiliki mobil ini, mungkin bisa silakan kontak di deskripsi, ada kontaknya di situ ya, langsung tanyakan aja. Nah, mobil ini mesinnya pun mirip-mirip dengan Grand Max 1500 cc, menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder berpenggerak roda belakang dan memiliki tenaga 98 HP. Nah, kita langsung bahas eksterior dan interiornya. Untuk bagian eksteriornya sendiri sudah ada penyegaran dibandingkan Luxio pada sebelumnya. Artinya ini mobil sudah facelift. Faceliftnya cukup lumayan kelihatan ya. Terlihat dari grillnya semakin besar, kemudian grill chrome-nya semakin banyak. Lalu untuk headlampnya ini sudah ada penyegaran juga. Dia sudah, walaupun belum LED, masih menggunakan bohlam dan masih halogen biasa. Namun untuk high beam dan low beamnya sudah terpisah teman-teman. Jadi sudah ada 2 penyekatan antara high beam dan low beamnya. Pastinya karena memang lampunya, headlampnya besar, pasti memberikan pencahayaan yang cukup terang ketika dikendarai di malam hari. Oke, untuk fog lampnya juga dia masih menggunakan bohlam, masih halogen. Lalu di sini ada penambahan body kit yang memang membedakan antara varian tipe D dan tipe X pada Daihatsu Luxio ini. Lanjut, selebihnya memang mobil ini terlihat lebih enak dipandang ya ketimbang saudara kandungnya di Daihatsu Grand Max sendiri, dan mobil ini cukup laris teman-teman. Hanya saja kenapa mobil ini jarang dibahas dan jarang dibeli oleh individu, ya mungkin memang Daihatsu sendiri lebih memprioritaskan untuk
PT. Jadi untuk PT-PT nih yang mau beli mobil ini sepertinya ada dan ready stock. Silakan langsung hubungi kontak dari Astra Daihatsu langsung. Siap. Untuk tampilan lebar dari kaca depan, samping, belakang itu memang mirip seperti Daihatsu Grand Max. Lalu kita lihat di bagian sampingnya nih teman-teman. Basisnya menggunakan basis Daihatsu Grand Max. Antara kaca samping, kaca belakang, hanya saja dia sudah bisa dibuka nih kaca sampingnya dari dalam. Perbedaannya lagi di spionnya. Kalau Grand Max sendiri dia masih menggunakan spion yang gede dan lebih ke atas. Kalau ini sudah lebih mewah, ada balutan kromnya dan punya lampu sen di bagian spionnya. Untuk profil bannya, si Luxio ini sudah lebih bagus juga dibandingkan sebelum facelift dan Daihatsu Grand Max sendiri. Dia sudah dibalut dengan profil ban 195/65 R15 menggunakan GT radial Campiro. Sudah menggunakan cakram. Kemudian untuk jari-jari dari peleknya sendiri sudah lebih banyak jari-jarinya. Seperti pada umumnya mobil keluarga, dia sudah ada tambahan daging atau pelindung untuk pintu biar tidak mentok langsung ke bodi. Dia ada daging tambahan di sini berwarna chrome, lalu ada body kit juga plus body kit. Jadi daging tambahan dan body kitnya menjadi satu. Ground clearance-nya 180 mm nih, jadi cukup tinggi juga. Oke, untuk bagian belakang belum terdapat cakram, masih menggunakan rem tromol. Lalu kita lihat bagian belakangnya nih teman-teman. Nah, untuk tampilan belakang dari Daihatsu Luxio ini, kita lihat memang mobil ini cukup tinggi ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri, tinggi saya 170 cm. Ini ada penambahan tinggi sekitar 10 cm ya. Ini cukup tinggi dan artinya untuk kabinnya sangat lega. Nanti kita lihat-lihat kabinnya, pastinya mobil ini punya kabin yang lega dan memiliki kapasitas penumpang yang lebih banyak dibandingkan mobil low MPV lainnya. Dia punya kapasitas penumpang 8 orang. Nah, kita lihat bagian belakangnya dulu. Di bagian belakangnya ini berbeda dengan Grand Max sendiri. Artinya mobil ini punya tampilan yang lebih Luxio, lebih luxury. Ya, artinya Luxio ya kan ya. Alphard versi Daihatsu. Nah, walaupun dia belum ada LED-LED-an, hanya saja penempatan lampunya ini cukup proporsional, besar. Pandangan teman-teman yang lihat dari belakang pun cukup jelas ya, antara lampu sen, lampu mundur dan lampu belakang seluruhnya masih menggunakan bohlam biasa dan halogen. Lalu ada reflektor di sini, dia juga sudah VVTi. Kemudian belum ada kamera mundur. Kacanya besar banget, walaupun belum ada rear defogger. Artinya pandangan ketika lewat spion pun cukup jelas, walaupun tidak ada kamera mundurnya. Kayaknya bisa pasang sendiri sih kamera mundur, aman. Ya, ada wiper. Kemudian di sini spoilernya nyatu dengan bodi dan ada air ya, bisa kita nyalakan juga ketika ingin membersihkan kaca di bagian belakang. Siap. Yuk langsung kita ke interiornya, tapi sebelum itu Daihatsu Luxio ini punya bukaan yang sama persis seperti Grand Max, jadi nyamping. Ini sangat menghemat space ketika teman-teman parkir di tempat speed, dan punya rel air, water rail di sini, khas mobil zaman dulu. Yuk kita langsung ke dalam. Luxio dikenal karena memiliki ruang kabin yang lapang serta berbagai kemudahan dalam hal fitur dan teknologi berkendara, termasuk sistem pengereman ABS yang memberikan rasa aman ketika berkendara di jalanan yang licin atau sehabis hujan. Luxio ditenagai dengan mesin 1495 cc 4 silinder bensin. Mesin menghasilkan tenaga 96 horsepower dengan torsi 134 Nm. Dilengkapi dengan pilihan transmisi 5 speed, manual, dan 4 speed otomatis. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, dia belum ada yang menggunakan keyless
atau engine start stop hanya masih manual. Langsung kita nyalakan aja karena cukup panas di sini. Oke. Tampilan dashboard dari Luxio ini sedikit mirip dengan Daihatsu Grand Max karena memang basisnya sama, hanya ada beberapa perbedaan, tambahan dan ornamennya. Seperti di sini untuk Luxio sendiri dia sudah menggunakan di sini ada warna yang menyelimuti head unitnya, ini ada black piano, kemudian ornamen silver, lalu dia nih abu-abu dibalut dengan abu-abu atau silver ya teman-teman, abu-abu terang, abu-abu gelap, abu-abu terang. Oke. Kemudian untuk pengaturan AC-nya sendiri ini unik loh. Pengaturan AC-nya itu di satu tempat tapi punya fungsi yang berbeda. Yang atas, yang bagian luar ini untuk mengatur semburan angin levelnya sampai 4, yang bawah untuk mengatur suhu. Jadi suhunya nggak tahu karena ini belum digital, masih sangat manual. Jamnya juga dia punya jam digital yang kecil, misah ya dibanding dengan head unitnya. Head unitnya udah touchscreen. Oke, betul, udah touchscreen, udah punya pengaturan Bluetooth, udah ada radio dan lain sebagainya, udah komplit lah untuk standar dari mobil ini. Selanjutnya, kalau teman-teman mungkin nih merasa panas ketika mengendarai Daihatsu Grand Max atau Daihatsu Luxio karena dia punya mesin yang ada di bawah jok. Jadi penumpang bagian depan, driver dan penumpang depan ini pasti rada ada anget-anget gitu karena mesinnya ada di sini nih, di bawah sini. Kita nggak perlu buka ya, mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar karena dia basisnya mirip dengan Grand Max. Yang biasa punya Grand Max atau pickup, Grand Max itu sama di sini, mesinnya di bawah. Ada beberapa tempat penyimpanan, banyak tempat penyimpanan, manual 5 percepatan, kemudian joknya, posisi duduknya cukup tinggi, tidak ada pengaturan untuk ketinggian jok di bagian driver, udah fix jadi segini, bisa mundur atau maju juga nggak bisa. Jadi memang udah bener-bener fix. Kemudian untuk setirnya juga udah fix, tidak bisa diatur naik turun tinggi rendahnya. Oke, selebihnya normal. Dia sudah dilengkapi dengan SLS airbag juga nggak ada. Jadi memang sangat sederhana banget. Joknya full fabric, sedikit mewah dibandingkan Grand Max karena dia ada ornamen seperti ini nih teman-teman. Di bagian sebelah kanan udah auto untuk membuka power window-nya. Lalu ini yang spesial juga nih, dia sudah bisa mengatur spion dari sini. Jadi udah retract dan bisa diatur spionnya untuk mirrornya ya teman-teman. Oke, sensor parkir ini sensor parkirnya juga udah ada. Yang pasti ketika teman-teman memilih ini untuk mobil tunggangan mobil keluarga, jangan mengharapkan kenyamanan yang berlebih karena memang mobil ini diperuntukkan untuk kapasitas penumpang yang lebih banyak dibandingkan mobil keluarga lainnya. Yuk kita langsung ke bagian belakang. Untuk bagian belakang memang Luxio terkenal dengan lega dan luasnya. Kita bisa lihat ini, jika teman-teman sebagai penumpang kayaknya lebih nyaman deh dibandingkan sebagai driver untuk Daihatsu Luxio ini karena dia punya posisi duduk yang cukup tinggi dan legroom yang sangat luas. Headroomnya juga sangat luas karena lebarnya cukup lebih lebar dibandingkan Xenia. Pastinya juga kabinnya juga lebih luas dibandingkan low MPV yang ada di Daihatsu lainnya. Tidak bisa diatur, bener nggak bisa diatur, ini fix, jadi nggak bisa maju mundur. Oke, hanya bisa reclining aja di sini. Nah ya, hanya bisa reclining. Oke, jadi memang cukup nyaman. Dan untuk tipe X ini sudah ada AC double blower, 3 percepatan, cukup nyaman dan tidak membuat gerah.
Siap. Untuk di bagian belakang kita langsung aja. Nah, gimana caranya masuk di bagian belakang? Gimana nih ya? Oh, bisa di sini nih, guys. Jadi dilipat dulu. Lipatnya 50-50 ya ini ya. 50-50. Untuk masuk ke row bagian ketiga itu cukup mudah karena memang di row kedua bisa dilipat sampai seperti ini. Dia tinggal masuk dan tidak kalah leganya. Jadi bagian row pertama, row kedua, row ketiga itu memang diperuntukkan untuk kapasitas penumpang yang lebih banyak. Kalau nyari kenyamanan ya pilih Alphard. Kalau nyari efisiensi dan punya daya tampung yang lebih, bisa nih pilih ini nih. Ini untuk travel juga enak banget ini. Jadi 8 penumpang cukup untuk mengisi dari kabin Daihatsu Luxio ini. Lihat, headroomnya lega. Selain headroom yang lega, legroomnya juga sangat lega. Jadi berapa jari? Ini 8 jari masih bisa, dan atasnya masih banyak. Ini 1 jengkal kali ya. Untuk tinggi yang kurang lebih sama seperti saya, cukup nyaman juga untuk bagian kursi bagian belakang. Dan satu lagi, di bagian belakang juga sudah bisa reclining. Jadi bisa dipentokin sampai segini. Wah, ini alternatif bagi teman-teman yang punya keluarga banyak dan ingin punya kelegaan ya. Dan kelegaan ya ambil yang Luxio ini. Oke, kacanya juga luas dan tinggi. Jadi kita kayak naik di mobil yang tinggi, walaupun ground clearance-nya hanya 180 mm. Tapi ketika kita naik ke sini itu cukup tinggi karena antara bawah dan ininya tuh lebih tinggi gitu. Oke, punya seat belt di semua tempat duduknya. Udah, mungkin cukup segitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen test drive, langsung aja datang ke sini atau hubungi nomor yang di deskripsi, bisa untuk test drive nyobain mobil Daihatsu Luxio ini. Mungkin cukup sekian ulasan tim review kita pada video kita kali ini. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan tuliskan di komentar, atau pendapat teman-teman ketika menggunakan mobil ini sebagai penumpang atau sebagai driver. Bisa jadi gambaran bagi teman-teman kita yang lain yang ingin punya mobil lega, irit, bertenaga, dan mudah dirawat pastinya. Kalau Daihatsu itu dimanapun teman-teman berada udah pasti bisa di servis dan untuk perawatannya pun mudah dan murah. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.